cintai, masih bertemu lagi dengan Ibu Hajrawati Siregar dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 5. Ananda Ibu yang Ibu sayangi, Ibu berharap kamu masih semangat untuk belajar walaupun pembelajaran kita pada saat ini masih berlangsung daring. Karena cuaca yang tidak mendukung, Ibu harap kalian tetap bersemangat dalam belajar, masih merasakan semangatnya di dalam kelas ya tentunya ya. Bagaimana bertemu teman, bertemu guru, bertemu untuk menuntut ilmu anak-anak Ibu ya, dengan teman-teman yang lain, belajar bersama, tertawa bersama, bermain bersama. Ibu harap walaupun pembelajaran kita daring, kalian tetap semangat walaupun tidak bertatap muka secara langsung ya Ananda. Baiklah Ananda, pada hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran bahasa Indonesia tentang majas. Ananda Ibu harapkan kalian semua memperhatikan penjelasan yang Ibu berikan. Selamat menyaksikan Ananda. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran bahasa Indonesia tentang majas. Pembelajaran ini bertujuan agar kalian tahu apa yang dimaksud dengan majas, jenis-jenis majas, dan contohnya. Nah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan pengertian tentang majas. Pengertian majas adalah gaya bahasa yang diucapkan untuk membangun suasana dalam sebuah kalimat agar terlihat lebih hidup. Untuk mudah dipahami, majas itu bisa kita sebutkan sebagai ungkapan yang menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa kita gunakan. Jenis-jenis majas yang ada dalam bahasa Indonesia ada sangat banyak sekali. Tapi kali ini Ibu akan membahas beberapa majas saja yang sering muncul di pelajaran. Pada kelas 5 ini, majas yang ada dalam pembelajaran kita adalah majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Nah anak-anak Ibu, sekarang masuklah kita kepada majas yang pertama, yaitu majas metafora. Adapun arti sebenarnya yang mudah dipahami dari majas metafora adalah majas yang digunakan untuk menyamarkan sesuatu yang lain atau dikenal dengan kiasan. Selanjutnya adalah fungsi dan contoh majas metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung tetapi dalam bentuk yang singkat. Di sini Ibu akan memberikan contoh majas metafora. Contoh yang pertama, Bagus merupakan bintang kelas di kelasnya. Maksud dari bintang kelas adalah murid pintar. Jadi yang merupakan majas metaforanya adalah bintang kelas. Contoh yang kedua, kita harus lapang dada dengan adanya musibah ini. Maksud dari majas ini, lapang dada adalah sabar. Jadi yang kita garis bawahi yang menjadi majas metafora adalah lapang dada. Majas yang kedua adalah majas personifikasi. Adapun pengertian dari majas personifikasi adalah gaya bahasa, perbandingan yang mengubah benda mati seolah-olah memiliki sifat atau bertingkah laku layaknya manusia atau makhluk hidup. Adapun contoh dari majas personifikasi ini, yang pertama, alam pun mengikhlaskan kepergiannya. Yang kedua, sepatu melayang ke arahnya. Yang ketiga, rumput-rumput bergoyang sore ini. Adapun majas yang ketiga yang kita pelajari pada hari ini adalah majas hiperbola.
Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan ungkapan yang berlebihan dan seakan-akan tidak masuk akal. Di sini Ibu ambil contoh yang pertama. Apa yang kamu bawa hingga tas kamu beratnya berton-ton? Yang kedua, orang itu setinggi rumah. Yang ketiga, dia berlari melebihi kecepatan angin. Nah, Ananda, pada majas hiperbola ini sesuatu yang digambarkan yang tidak mungkin adanya. Yang pertama, kamu membawa tas hingga beratnya berton-ton. Tidak ada satu manusia pun yang tasnya sampai berton-ton. Jadi memang melebih-lebihkan, membesar-besarkan. Yang kedua itu orang itu setinggi rumah. Itu perumpamaan yang tidak pernah kita temukan orang setinggi rumah. Jadi dia membesar-besarkan. Seakan-akan dia itu bermaksudkan untuk menyatakan orang itu tinggi melebihi orang lain, sehingga dia melebih-lebihkannya orang itu setinggi rumah. Yang ketiga, dia berlari melebihi kecepatan angin. Manusia itu tidak ada yang berlari melebihi angin, bergerak melebihi angin. Jadi saking kencangnya seseorang itu berlari, maka diumpamakan seperti melebihi kecepatan angin. Nah, Ananda, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang bahasa Indonesia, tentang pembelajaran kita majas. Ibu harap kalian bisa paham apa yang Ibu sampaikan, dan apabila ada pertanyaan boleh menghubungi Ibu ya Ananda. Ibu tetap semangat dalam belajar, tetap jaga protokol kesehatan, tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Apabila terpaksa untuk keluar rumah karena sesuatu hal, jangan lupa memakai masker. Perbanyak minum air putih di rumah. Itu salah satu cara kita mengatasi situasi yang sedang ada pada saat ini untuk menjaga kesehatan kita. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.